Dan bersama kita akan langsung saja membahas terkait hal ini. Sudah bergabung bersama kami Ketua MAKI, Pak Boyamin Saiman. Selamat sore, Pak Boyamin. Selamat sore, Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Boyamin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Pak Boyamin, saya mau langsung saja. Bagaimana Anda merespons atau memberikan tanggapan penetapan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa ini ketiga kalinya begitu ya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda melihat hal ini? Said, ini saya harus ngomong gembira sekaligus sedih kalau harus ditanya perasaan saya gitu. Gembiranya ini prosesnya menjadi terang benderang gitu bahwa rangkaian ini sampai ke puncaknya gitu pada menteri, meskipun masih dugaan. Tapi sedih bahwa pengadaan kita, pengadaan barang dan jasa kita, tender kita atau apapun bentuknya, ternyata tata kelolanya buruk sekali. Misalnya selain yang kerumpuk ini kan BTS Kominfo dulu, yang kerugiannya bahkan sampai 80%. Anggaran 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Misalnya apa yang terjadi untuk transmitter atau pemancar itu di Papua itu dicek hidup, tapi ternyata setelah dicek lapangan itu ternyata ditancapkan di pohon yang tinggi gitu. Selain juga tidak ada titik-titiknya, tapi dilaporkan ada titiknya, sehingga kerugiannya begitu besarnya. Gitu. Ini di Kerumbuk juga begitu. Padahal sederhana, kalau ingin kita ini tata kelola baik, ya berarti satu, perencanaannya bagus, pelaksanaan bagus, pertanggungjawaban bagus. Nah, ini pengadaan. Nah, namanya pengadaan itu apapun yang paling utama itu adalah tender, lelang terbuka yang kompetitif dan juga transparan dan juga semua orang mampu memenuhi syarat-syarat yang tidak dipersulit gitu. Nah, ini kan sebaliknya. Ini diduga sudah diarahkan sejak awal. Atau bahkan tanda kutipnya istilahnya monopoli gitu. Dalam bentuk apa? Ya sudah diarahkan bahwa namanya pengadaan ini Chromebook gitu. Bahkan yang diterbitkan oleh siapa gitu. Chromebook, Chromebook ini kan berarti kan Google gitu. Nah, soal pencetaknya atau yang bikin pabriknya ya hanya perusahaan-perusahaan yang nampaknya memang akan menyasar atau menjadikan penyedia barang ini, tender ini. Kenapa? Di pasaran nggak ada loh, Said gitu. Dan itu yang bagaimana tata kelola buruk. Kemudian yang korupsi itu paling utama kan ada dugaan markup atau tidak. Kalau harga pasaran kira-kira yang laptop itu kira-kira 6 juta, ini kan diduga 8 juta misalnya. Sehingga kerugiannya sampai di angka mendekati 2 triliun. Nah, inilah yang sebenarnya kalau ini tendernya jelek gitu kan, bahkan ya istilahnya itu yang kemudian diatur-atur gitu, tapi ketika kerugian negara nggak ada, markup nggak ada, nggak masalah, penurunan spek juga nggak masalah. Nah ini kan dari awal aja dari sisi perencanaan juga buruk. Kenapa? Menurut Kejaksaan Agung, menteri sebelumnya menyatakan gagal uji cobanya, kok masih tetap dipakai? Terus kemudian ya bahasa tendernya ini kan diklik bahwa sudah barangnya menuju itu gitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Fungsionalnya juga tidak ada. Ini hanya untuk pembelajaran yang sangat minimalis. Karena apa? Hanya untuk, terutama untuk ujian saja. Tidak bisa untuk melakukan ngetik, karena tidak supporting Microsoft Word, dan juga lain-lain. Misalnya juga yang dari China itu, misalnya Baidu, nggak bisa. Jadi ini suatu barang yang versi saya jelek, perencanaan jelek, bahkan saya ingin mengatakan karena tidak fungsional dan gagal dulu. Itu ini harusnya kerugiannya itu total loss. Di semua ya 9,8 triliun itu dianggap total kerugian negara gitu, Said. Masih. Baik. Ada tata kelola yang masih sangat buruk begitu ya Pak Boyamin. Pak Boyamin, sayang sekali waktu kita terbatas. Saya ingin meminta satu pertanyaan terakhir dari Anda. Lantas apa rekomendasi mungkin dari Anda atau dari MAKI terkait penyidikan kasus ini? Setelah Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka, apalagi yang perlu diperhatikan oleh penyidikan kasus ini? Ada dua hal. Pertama, dikenakan pencucian uang. Karena ini untuk melacak siapa-siapa yang akan menikmati keuntungan. Dan berikutnya otomatis dia pemborong harus dijadikan tersangka. Sekarang kan belum dijadikan tersangka. Nah ini pemborong ini bagaimana dia kok berani memproduksi ini? Apakah dia sudah dapat bocoran sebelumnya pabrikan ini? Karena pabrikan yang produksi kalau tidak salah cuma 2. Di pasaran juga nggak ada. Kalau ini tidak ada bocoran, Said, kira-kira kamu kalau punya perusahaan berani nggak bikin yang kira-kira tidak akan ada orang yang membeli? Kan nggak ada. Nah ini kan diduga dapat bocoran. Nah inilah dugaan sekongkol itu besar, maka harus dikenakan pencucian uang dan pemborong segera ditetapkan tersangka untuk membuka semua ini semua, Said. Masih. Baik. Kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari penanganan kasus ini. Pak Boyamin, terima kasih banyak sudah memberikan penanganan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore.